Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada Bu Sito selaku pengajar dari Perangkat Lunak Geoteknik. Kemudian selamat malam juga kepada Mas Diki dan juga Mas Yosef Tepu selaku dari tim asisten. Nah, di sini perkenalkan nama saya Ardina Persmono dari peserta mata kuliah Perangkat Lunak Geoteknik. Saya akan memodelkan sebuah lereng dengan menggunakan software SlopeW yang merupakan bagian dari GeoStudio. Nah, di sini pertama kita buka dulu untuk softwarenya yaitu GeoStudio, kemudian di sini kita pilih file, kemudian kita pilih new. Nah, di sini kita pilih create from this template, kemudian kita pilih blank dokumen dengan menggunakan satuannya metrik. Nah, kita create. Nah, kemudian di sini kita pilih, kita ketik judulnya. Judulnya itu adalah misalkan tugas Perlun Geoteknik Ardinata Prasmono. Nah, kemudian untuk autornya kita tulis nama kita sendiri. Nah, berikutnya kita bagian add sini kita pilih slow W analysis dengan menggunakan limit equilibrium. Nah, kemudian di bagian setting kita ubah untuk per water pressure condition menjadi piezometric line karena kita akan memodelkan muka air tanah. Kemudian di slab surface sendiri karena di soal itu dari kiri ke kanan maka kita pilih left to right. Nah, seperti ini udah. Kemudian untuk FS distribution dan juga advance-nya tidak kita ubah by default. Kemudian kita close. Nah, di sini telah tampil interface dari slope W itu sendiri. Kemudian pertama-tama kita membuat akses atau sumbunya sendiri. Nah, itu caranya adalah kita pilih tab sketch, kemudian kita pilih akses. Nah, di sini untuk penamaan sumbunya, misalkan saya ganti menjadi elevasi. Ya, elevasi satuannya meter, kemudian jarak satuannya meter. Nah, kemudian untuk maksimum dari x-aksis dan y-aksisnya itu pertama-tama dari soal ini kita sudah ditentukan maksudnya soalnya itu ditentukan berdasarkan NIU kita. Nah, NIU saya ini adalah 44729 sehingga untuk nilai x-nya adalah 2 dan y-nya adalah 9. Nah, dengan melakukan perhitungan didapatkan untuk nilai x maksimum adalah 51 dan y maksimum adalah 20. Nah, misalkan untuk x maksimum saya ambil 55 dan untuk nilai Y maksimum saya ambil 25. Nah, seperti ini. Kemudian untuk increment size-nya kita ganti menjadi misalkan sesuai ketentuan kita adalah misalkan 10. Nah, kemudian kita close. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, ternyata untuk ukuran kertas kita terlalu kecil untuk sumbu kita. Nah, itu kita ubah ukuran kertasnya sesuai ketentuan. Misalkan kita ganti di page. Nah, di page ini kemudian untuk lebar kertas misalkan kita ambil 13 inch. Nah, kita oke. Nah, ternyata udah cukup untuk sekarang. Nah, langkah berikutnya adalah kita membuat geometri dari apa namanya dari lereng kita. Nah, di sini kita pilih draw, kemudian kita pilih regions. Nah, berdasarkan dengan menggunakan geometri yang sudah kita tentukan dari koordinat yang telah kita hitung sebelumnya, kita buat dulu untuk layer pertama tanahnya. Di sini, kemudian 51, kemudian 10, kemudian 42, ya 42, kemudian 38, 12. Kemudian 012. Nah, ini untuk layer pertamanya, geometrinya. Nah, berikutnya kita bikin untuk layer tanah yang kedua. Di sini. Kemudian paling atas adalah 20. Kemudian 22. Nah, kemudian kita sambungin ke sini. Nah, kemudian kita balik ke koordinat awal untuk menguncinya. Nah, kemudian seperti ini untuk geometri dari soalnya. Nah, kemudian kita close. Nah, dari sini setelah kita buat geometrinya, berikutnya kita membuat menentukan parameter material dari tanahnya. Nah, kita bagian key in, kemudian kita pilih materials. Nah, kita add. Nah, misalkan untuk penanganannya layer 1.
Nah, kemudian untuk material modelnya adalah more column. Nah, di sini untuk saya karena 44679 sehingga ganjil, untuk layer 1 itu gamma 17, 12, 23, 17, 12, 23, 17, 12, 13. Nah, selanjutnya kita add lagi untuk layer yang kedua, kita pilih more column juga. Kemudian untuk parameter tanahnya itu adalah untuk ganjil 19, 10, 20. 10, 20. 19, 10, 20. Nah, seperti ini. Kita, oh ya, namanya kita pilih layer 2 misalkan. Nah, berikutnya kita close. Nah, selanjutnya setelah kita tentukan materialnya, berikutnya kita assign material tadi ke dalam geometri kita. Di sini kita pilih draw, kemudian materials. Nah, di sini untuk layer 1 itu di bagian bawah. Oke, kemudian kayak gini. Kemudian untuk layer yang kedua, itu bagian yang atasnya, seperti ini. Kemudian kita close. Nah, setelah kita menentukan materialnya, berikutnya itu kita menentukan muka air tanahnya itu sendiri. Nah, di sini kita menggunakan key in karena untuk kita telah memiliki koordinat, sehingga untuk memasukkan koordinat itu kita menggunakan key in, kemudian kita pilih for water pressure. Nah, karena tadi kita tentukan menggunakan piezometric line, kita add. Nah, di sini nanti akan tampil seperti ini, di mana kita bisa memasukkan koordinat-koordinat yang telah ditentukan. Nah, untuk X pertama itu 0, ininya 15. Berikutnya 17, 15. Berikutnya 35, 13. 35, 13. Kita add. Berikutnya 38, 12. Nah, setelah seperti ini, telah kita tambahkan, kemudian kita close. Nah, sehingga dengan demikian untuk pemodelan layering kita telah selesai. Nah, oh ya, sebelumnya pertama-tama untuk lanjut ke analisis, pertama-tama kita perlu menentukan slip surface-nya. Nah, di mana untuk slip surface-nya itu kita menggunakan metode entry exit. Nah, di sini kita pilih di bagian draw, kemudian slip surface dan entry exit. Nah, kenapa pilih draw? Kalau kita menggunakan draw, di sini kita bisa langsung menggambar di kertasnya untuk bagian entry exit-nya mau di bagian mana. Misalkan untuk trial pertama ini kita pilih seperti ini. Kemudian untuk trial kedua, mohon maaf, untuk bagian exit-nya di bagian sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita apply, kita done. Nah, sebenarnya untuk kondisi di lapangan itu kita melakukan beberapa trial dengan entry exit yang macam-macam. Jadi sehingga ditemukan satu kondisi di mana nilai SF itu paling kecil atau paling kritis. Nah, setelah kita menentukan entry exit-nya, berikutnya kita lakukan analisisnya dengan cara mengklik bagian sini analysis name, kemudian kita start. Nah, kemudian tak lupa kita tulis dulu nama filenya. Seperti ini. Kita replace saja. Nah, setelah kita selesai, nah ternyata dari hasil analisis dari slope W kita menemukan bahwa untuk nilai angka amannya itu adalah 1,296. Nah, angka aman yang paling besar ini. Nah, selain itu dari slope W juga mengeluarkan di bagian sini adalah slip surface-nya dengan beberapa trialnya seperti prinsip kerja dari entry exit itu sendiri. Nah, maaf ini merupakan kondisi yang paling kritis. Nah, untuk angka aman lereng sendiri itu disarankan adalah nilai adalah 1,5, dan untuk SF91 itu nilainya adalah kritis dan kurang dari 1 tidak aman. Nah, karena dari angka aman sebesar 1,296 itu sebenarnya tidak mungkin bisa dikatakan cukup aman.
namun mungkin agak kritis. Nah, sehingga untuk itu kita perlu melakukan perkuatan lereng, misalnya dengan menggunakan em, drainase karena di sini ada muka air tanah, sehingga nanti drainase ditancapkan ke dalam lereng sehingga nantinya dapat menurunkan muka air tanahnya. Atau di bagian depan sini, depan lereng sini, kita bisa menambahkan timbunan untuk sebagai untuk melawan gaya tekanan air yang dihasilkan dari muka air tanah yang ada di sebelah kirinya. Sehingga nanti mungkin sigma F-nya itu bisa sama dengan 0 atau mungkin lebih kecil dibandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, mungkin dari hasil untuk pemodal saya cukup demikian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.